akreditasi dari awal itu C sampai saat ini. Yang paling meresahkan bagi mahasiswa ya. Kira-kira solusi yang terbaik apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di POSA, Podcast Sosiologi Agama. Perkenalkan, nama saya Gibran Zahra Abidarilana, mahasiswi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menemani perbincangan seru, asyik, dan menarik seputar tentang sosiologi agama. Kali ini kita kedatangan tamu pimpinan tertinggi, yakni Ibu Siti Kurnia Widyastuti, MPD MA, selaku Ketua Kaprodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Mbak Gibran. Ya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Gibran, sehat-sehat juga? Alhamdulillah. Oh ya Bu, kan sekarang pandemik ini, kira-kira ada aktivitas yang berubah nggak yang Ibu alami? Ya, kalau selama pandemi ini ya, yang kurang lebih sudah 2 tahun kita jalani ini, semua kegiatan belajar mengajar, kegiatan kantor pun juga dilakukan lebih banyak secara daring gitu ya, secara online, baik melalui media Zoom, Google Meet, atau WA Group gitu ya. Yang kita juga punya di sistem informasi akademik UIN Sunan Kalijaga itu ada e-learning. Nah, dalam pembelajaran itu kita juga para dosen, Bapak Ibu dosen itu juga sering menggunakan media e-learning. Gitu ya. Oh ya Bu, gitu. Saya dapat titipan pertanyaan dari beberapa teman-teman mengenai sosiologi agama. Saya bacakan ya Bu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama ini sangat ontis sekali Bu, yakni menanyakan apa itu sosiologi agama. Kira-kira apa Bu itu sosiologi agama? Oke ya teman-teman semua, para Kalijaga muda, mahasiswa baru sosiologi agama yang insya Allah nanti kita akan bertemu pada semester gasa lah ya, semester gasa tahun akademik 2021-2022. Nah, teman-teman semua yang sudah memilih prodi sosiologi agama ini tentunya ada yang sudah tahu, ada yang masih remang-remang gitu ya, belum begitu mengetahui gitu ya. Apa sih sosiologi agama itu? Ya, kalau kita lihat sosiologi agama kan ada di situ ya, konsep dari sosiologi agama ada sosiologi dan ada agamanya di situ. Nah, secara umum sosiologi agama itu kalau dalam nomenklatur ya, saya menjelaskan secara formal di Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara nomenklaturnya, sosiologi agama itu masuk dalam rumpun keilmuan ilmu-ilmu sosial gitu ya. Jadi ilmu sosial. Kalau sosiologi sendiri kan mempelajari tentang ilmu kemasyarakatan. Jadi bagaimana kita melihat dinamika sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, setelah dibawa ke UIN Sunan Kalijaga, sosiologi agama itu mempunyai kekhasan tersendiri. Kenapa? Karena tidak hanya mempelajari masyarakat secara umum ya, masyarakat saja, hanya melihat masyarakat ya, semuanya yang berbagai variasi itu, tidak ada spesifik gitu ya yang kita lihat. Nah, ini dalam sosiologi agama kita melihatnya itu dari keberagaman masyarakat beragama, mereka yang menganut berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini, itulah yang akan kita pelajari. Jadi masyarakat yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik dan lain sebagainya, itulah yang menjadi fokus kajian kita. Jadi kita lebih spesifik, lebih fokus gitu ya. Selain ada integrasi interkoneksi yang sudah menjadi core values di UIN Sunan Kalijaga ya. Nah, itu yang menjadi keunggulan dan keunikan kekhasan prodi sosiologi agama. Terus kan di UIN ini juga ada memiliki 2 corak tentang sosiologi. Yang pertama sosiologi secara umum, yang kedua sosiologi agama. Kira-kira adakah pembeda dari kedua corak tersebut, Bu? Nah, itu tadi yang saya bilang tadi ya. Kalau
kalau secara keilmuan, rumpun keilmuannya kan sama. Sebenarnya kita sama-sama mempelajari ilmu sosial, kita mempelajari sosiologi, baik yang di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora maupun yang di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, semuanya mempelajari ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu sosiologi. Cuman kekhasan atau spesifikasi dari masing-masing itu yang berbeda penekanannya. Kalau dari sosiologi yang ada di Fishum sana, mereka mempelajari secara umum gitu ya, secara umum semuanya yang ada dinamisasi sosial yang ada di masyarakat itu yang mereka pelajari. Tapi ketika kita yang ada di prodi sosiologi agama, kenapa di bawah Fakultas Usuluddin itu karena kita lebih mengarah lebih khusus spesifik melihat kepada masyarakat beragama tadi itu ya, masyarakat beragama yang bervariasi. Jadi mata kuliah sosiologi agama pun juga diajarkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di sosiologi sana. Jadi secara umumnya itu sama, tapi kita lebih mempunyai ciri khusus yang tersendiri gitu ya. Terus beranjak pada pertanyaan yang kedua ya Bu, mengenai latar belakang lahirnya program studi sosiologi agama. Nah, bagaimana sih Bu latar belakang lahirnya prodi sosiologi agama itu sendiri? Ya, ini ceritanya panjang gitu ya. Kalau saya ceritakan secara runtut mungkin kita perlu waktu yang lama gitu ya. Dan kita juga sudah mengalami selama bertahun-tahun sampai beberapa periode kepengurusan, kepengelolaan prodi ya. Jadi pada awalnya dulu sosiologi agama itu muncul dari keprihatinan tokoh kita ya, seorang tokoh saat itu namanya Profesor Dr. Mukti Ali. Nah, beliau itu di UIN Sunan Kalijaga adalah penggagas jurusan ilmu perbandingan agama. Nah, beliau itu juga kalau tidak salah menjabat di Kementerian Agama saat itu ya, saat beliau masih ada itu. Nah, kemudian di ilmu perbandingan agama ini kan mempelajari agama dari berbagai macam unsur juga ya. Jadi lebih banyak penekanannya itu kepada doktrin-doktrin agama. Nah, keresahan dari Profesor Dr. Mukti Ali ini melihat kondisi sosial keagamaan yang ada di masyarakat itu kan sangat dinamis sekali ya. Kadang-kadang ada gejolak, kadang-kadang ada konflik di antara masyarakat beragama. Dan konflik itu pun sebenarnya masih terjadi sampai saat ini gitu ya kan. Walaupun mungkin kondisi yang terjadi itu agak berbeda pada masa lampau. Nah, kondisi ini kemudian memunculkan keprihatinan beliau itu untuk mempelajari atau lebih spesifik, lebih khusus lagi membahas agama itu tidak hanya dari sisi doktrin saja, tapi melihatnya itu dari fakta sosial, dari realitas sosial yang ada di masyarakat, khususnya realitas sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Sehingga beliau memunculkan ide tersebut yang di awalnya dulu masih terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan di prodi atau di jurusan ilmu perbandingan agama. Ada mata kuliah sosiologi agama, tapi sebenarnya sosiologi agama itu juga sudah dikembangkan atau sudah dipelajari sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah mungkin sekitar tahun 60-an itu sudah ada mata kuliah tersebut. Cuman masih belum populer ya, belum banyak dipelajari oleh masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian dibawa ke UIN Sunan Kalijaga dan gagasan itu ditangkap oleh para pimpinan yang ada di Fakultas Usuluddin saat itu. Kemudian dibentuklah jurusan atau prodi, kalau nggak salah saat itu namanya Agama dan Masyarakat. Prodinya itu namanya Agama dan Masyarakat saat itu tahun 2000. Jadi angkatan pertama Sosiologi Agama itu tahun 2000, yang saat ini sudah banyak yang sukses ya di angkatan pertama itu. Ada alumni kita yang sudah menjabat di DPRI pusat gitu ya. Kemudian ada yang jadi dosen, yang kuliah lulusan S3 luar negeri dari Belanda. Nah, itu kan bukti bahwasanya angkatan pertama itu juga walaupun banyak gelombang ketika di awal pendiriannya, tapi ternyata juga sukses. Nah, sehingga sampai berkembang
beberapa kepengurusan. Yang pertama itu dulu dikelola oleh Bapak Dr. Damani, sudah pensiun sekarang ya, sama Ibu Nafilah Abdullah, itu sekprodinya saat itu, sekjurnya, sudah pensiun juga. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Suhada dan Ibu Dr. Nurul Saadah dulu yang sebagai pengelolanya. Kemudian Ibu Dr. Nurul Saadah juga pernah menjabat sebagai ketua prodi, dan sekretarisnya saat itu saya ya, hanya beberapa saat saja ya. Kemudian setelah itu Ibu Dr. Inayah Rohmaniah yang sekarang menjadi dekan, itu juga pernah menjadi kaprodi, wakilnya Pak Masrur kalau nggak salah. Kemudian berikutnya Ibu Adib Sofia, dan sekprodinya banyak itu saat itu. Saya pernah juga mendampingi beliau 1 tahun. Kemudian setelah itu yang sekarang ini saya ya, saya kemudian saya ditemani oleh Bu Ratna Istriani gitu ya. Jadi perkembangannya saat ini dari akreditasi dari awal itu C sampai saat ini bisa mendapatkan akreditasi A. Alhamdulillah. Nilainya juga bagus loh, 372 skornya. Nah, Mantap. itu kan A-nya itu gemuk gitu ya. Gitu, Gemuk. ya. Kemudian ini pertanyaan yang paling meresahkan bagi mahasiswa ya. Kan sekarang pembelajaran dilakukan secara daring, Bu. Nah, banyak teman-teman itu yang resah mengenai hal tersebut, metode-metode banyak yang nggak nangkep. Aku nggak paham ini gimana kayak gitu kan. Kira-kira ada solusikah dari Bu Nia mengenai hal tersebut? Ya, memang ya kendala untuk pembelajaran daring itu sangat bervariasi ya. Terutama mungkin terkait dengan sinyal ya kan. Kalau teman-teman yang dari daerah sana ya, daerah pelosok-pelosok yang internetnya kurang bagus, kadang-kadang mengalami kendala ketika sedang pembelajaran daring di Google Meet atau di Zoom, kadang keluar masuk gitu kan. Jadi tidak konsen, tidak fokus gitu kan. Kemudian juga yang kedua masalah kuota. Nah, itu kan kuota ya, memang ada bantuan kuota dari kampus ya, cuman kadang-kadang kan untuk pencairan kuota itu kan perlu proses ya, birokrasi itu ya, tidak lantas sekarang bisa keluar tapi tidak ada prosesnya, itu kan melalui proses. Bapak Ibu dosen pun kadang-kadang yang mendapat bantuan kuota, kadang-kadang enggak. Kayaknya saya dapat itu baru sekali atau 2 kali gitu. Tapi setelah itu ya kita lebih banyak mandiri, kita menggunakan sehingga Bapak Ibu dosen ya itu biasanya kemudian memasang IndiHome di rumah masing-masing atau internet yang lainnya gitu ya. Kadang-kadang juga banyak kendala juga di rumah itu. Nah, kondisi seperti itu dari fakultas maupun dari prodi sebenarnya kita juga sudah berusaha kemudian mengadakan training workshop untuk para dosen tentang media pembelajaran. Tapi kan karena dilaksanakan secara daring, penangkapan dari Bapak Ibu dosen itu kan juga bervariasi ya, tergantung dari basic masing-masing. Kadang-kadang kalau yang sudah familiar dengan media sosial, mungkin akan lebih mudah untuk menggunakan media pembelajaran daring tersebut, membuat aplikasi-aplikasi di YouTube atau membuat metode pembelajaran yang lain yang lebih bervariasi dan tidak membosankan gitu. Cuman kadang-kadang di samping kesibukan juga, kadang Bapak Ibu dosen itu ternyata tidak hanya sibuk mengajar, tapi ada juga hal-hal administratif yang harus diselesaikan juga sebagai pegawai di UIN Sunan Kalijaga itu, sehingga kadang-kadang juga agak merepotkan juga. Nah, ini kendala-kendala seperti ini mungkin perlu didiskusikan, dikomunikasikan di antara dosen dan mahasiswa. Bagaimana baiknya kalau misalnya teman-teman mahasiswa seperti ini kok kurang paham ya, apa kira-kira yang perlu dilakukan. Kan kadang-kadang ada Bapak Ibu dosen juga yang menjembataninya itu dengan pertemuan melalui Zoom atau Google Meet, tapi karena melihat kondisi teman-teman semua mungkin tidak terlalu lama. Kalau lama juga kadang-kadang ada yang merasa keberatan. Nah, kemudian divariasi dengan e-learning, mungkin kemudian divariasi lagi dengan diskusi di WA group masing-masing kelas mata kuliah gitu ya. Nah,
mungkin itu beberapa cara yang bisa dilakukan. Cuman nanti kalau misalnya masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa didiskusikan dengan dosen masing-masing. Kira-kira solusi yang terbaik apa yang kalian semuanya itu bisa memahami bersama, dan dosen juga tidak kesulitan untuk menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan di kelas gitu ya. Iya. Jadi memang harus ada kesepakatan gitu. Kira-kira apa ya solusi terbaiknya seperti itu. Kesepakatan dari dosen sendiri gitu. Dosen dan mahasiswa gitu Iya. ya. Baik, Bu. Itu kira-kira ya, mungkin nanti karena berjalan terus ya, kalau kemarin kan masih awal-awal, mungkin untuk berikutnya kan sudah lebih familiar ya dengan pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan nanti fakultas itu juga berencana akan menyediakan studio untuk pembelajaran untuk Bapak Ibu dosen itu menyusun materi-materi media pembelajaran itu di studio di fakultas. Namun saat ini kan belum ya, itu masih wacana. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa direalisasikan gitu ya, tergantung anggaran yang ada itu. Amin. Karena sekarang kan banyak terserap untuk ini bantuan keringanan UKT dan lain sebagainya itu ya. Jadi ya mudah-mudahan ada solusi itu ya. Amin. Baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman mengenai sosiologi agama. Kira-kira ada pesan dan kesankah dari Ibu Nia agar teman-teman tetap semangat belajar? Oke, teman-teman semua ya, para mahasiswa baru yang akan memulai kehidupan baru Anda. Selamat datang di kampus tercinta kita. Walaupun Anda belum bisa bertatap muka secara offline, karena kondisi saat ini masih belum memungkinkan ya, tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian ikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran daring ini dengan baik, dan juga kegiatan-kegiatan keorganisasian. Tidak hanya belajar tapi juga belajar berorganisasi, kemudian mengembangkan bakat minat kalian semua di UKM yang sudah tersedia itu dengan bersemangat dan penuh motivasi. Jadi walaupun di masa daring tetaplah berprestasi, tetaplah meningkatkan kualitas diri. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan bisa menjalani akhir-akhir masa pandemi ini dengan baik dan sukses semuanya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Siti Kurnia selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama, dan terima kasih kepada teman-teman yang sedia menemani perbincangan kita kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.